Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ayu Valencianti dengan NIM 630102000063 dari kelas 3B Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di sini, saya akan memaparkan sedikit mengenai struktur pasar Islami, pasar persaingan sempurna, dan pasar persaingan tidak sempurna. Teman-teman, ada yang tahu apa itu pasar? Ya, pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Pasar tidak menunjuk pada lokasi atau tempat tertentu, karena pasar tidak mempunyai batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Berikutnya, struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen, terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. Struktur pasar dalam Islam didasarkan atas prinsip kebebasan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, atau hanya sebagai price taker, dan harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila yang pertama, dalam pasar tersebut terdapat banyak pembeli dan penjual, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan yang terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan tidak sempurna, pembeli hanya menurut saja harga yang ditetapkan produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihannya, karena sedikit penjual yang ada di pasar. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Dalam Islam, pasar monopoli yaitu yang hanya terdapat satu penjual atau kecilnya pesaing, atau bahkan tidak adanya pesaing. Bukanlah suatu hal yang dilarang. Dalam Islam, yang dilarang adalah melakukan monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Ihtikar diharamkan dalam Islam dengan alasan dapat menimbulkan kemudaratan bagi manusia. Ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain serta menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi jelas dalam pasar tersebut terdapat ketergantungan antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Maksudnya, apabila perusahaan satu menurunkan harga produksinya dan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang tidak menurunkan harga cenderung akan kehilangan pelanggan. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang bersifat heterogen atau berbeda. Tetapi dalam waktu dekat, pasar ini mempunyai barang pengganti. Pasar monopolistik adalah pasar yang sering kita jumpai di masyarakat. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.